Ibu bapak pengen kaya, pengen apa bahasa Sundanya kaya, benghar ya, pengen kaya, doanya nggak usah panjang-panjang. Ya Allah kaya, segitu aja, enteng kan? Ya Allah kaya, udah segitu aja. Zuhur, ya Allah 1 miliar. Asar, ya Allah 1 miliar. Maghrib, ya Allah 1 miliar. Terus saya doa. Ya Allah, dia ngomong, ya Allah, beri saya uang 1 miliar, uang 1 miliar. Saya pengen apa? Saya sampaikan kepada Allah, ya Allah saya pengen Samsung. Wa inna Samsunguka. Saya bilang sama istri kepada Allah, saya pengen Camry-nya warna merah tahun 2014. Nah begitu saya lihat STNK-nya, ini mobil tahun 2012. Kemudian saya bercanda sama Allah. Saya bilang begini, ya Allah, emang engkau tidak kenal tahun? Kan saya mintanya sama istri 2014 yang baru. Lah kok ini 2012? Ada jemaah saya atas izin Allah Subhanahu wa taala pengen Kijang Innova warna hitam. Dia disiplin masuk ke showroom. Karena malu dia masuk ke showroom yang berbeda. Nyarinya Kijang warna hitam. Begitu ketemu Kijang warna hitam, dia berdoa, amin. Saya boleh lihat dalamnya, begitu. Modus. Ini modus supaya bisa berdoa langsung di TKP. Dibuka tuh Kijang, dia dudukin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Kijang yang begini yang sampai 2 tahun dia berturut-turut seperti ini, 2 tahun. Punya loh. Dia testimoni tuh sama saya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Gimana Mas Haji? Ya, maaf nih, tanya-tanya lagi nih. Oke, siap. Ya. Ada yang bisa dibantu nih? Nah, ini saya baru nonton ya video ceramah dari Ustadz gitu ya. Ustadz tertentu gitu. Nah, beliau itu dalam ceramahnya selalu mengaitkan amal ibadah mulai dari sholat sunnah, tahajud, duha, dan lain-lain. Kemudian sedekah, dikaitkan dengan urusan dunia. Untuk diniatkan untuk mendapatkan keduniaan gitu. Betul, kemudian betul. Itu pun juga dikhususkan dalam jangka waktu tertentu, misalkan 40 hari nanti akan ada keajaiban gitu. Nah itu gimana? Betul. Gimana? Ya baik, jadi prinsipnya dalam ibadah itu kan sebagaimana perintah Allah ya kan, bahwa ibadah itu Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya kan. Dan tidaklah kami perintahkan mereka untuk beribadah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya mengharap pahala keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya ibadah itu ya. Dalam rangka mencari keridhaan Allah, pahala di sisi Allah gitu kan. Nah, adapun sebagian orang yang meniatkan ibadah itu kaitannya urusannya dengan keduniaan gitu, diniatkan untuk keduniaan. Ya, ini pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kan di dalam Al-Qur'an itu ya kan. Barang siapa yang beramal ya diniatkan untuk mendapatkan bagian dunia ya, kata Allah nuwaffa ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang menjadi niatannya itu ya kan? Dan tiadalah dia mendapatkan bagian dari akhiratnya. Jadi berdasarkan ayat ini memang ada orang-orang yang beribadah niatannya adalah tujuannya untuk dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi wanti-wanti ya bahwa memang ya kalau orang niatnya untuk itu pasti satu waktu Allah akan berikan sesuai dengan niatannya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meniatkan tujuan ibadah amalnya untuk dunia semata gitu. Meskipun dia nanti akan diberikan ya kan janji Allah,
dunianya akan diberikan, tapi sekali-kali dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian pahalanya. Alangkah meruginya kan? Kalau kita sudah susah payah, capek, meniatkan kita beramal untuk akhirat, tapi ternyata ya di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Orang yang seperti ini tentu dalam tingkatan kasta keimanan gitu ya, ibadah dan amal soleh orang yang seperti itu ya pada tingkatan ibadah atau keimanan orang-orang yang kaum rendahan begitu. Jadi itu masuk kategori orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal tapi kaum kasta rendah lah gitu. Tentu kita tidak mau ya menjadi orang-orang yang kastanya dalam hal keimanan dan akhirat. Kita urusan yang seperti itu justru urusan yang rendah. Padahal kata Imam Ghazali ya kan, harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Harta yang paling utama itu adalah kesehatan. Dan harta yang tidak atau rezeki yang paling rendah itu adalah harta, gitu ya, harta dunia, harta benda. Rezeki yang paling utama itu adalah kesehatan, ya kan? Dan rezeki yang paling tidak ternilai harganya itu adalah hidayah Islam atau iman. Begitu Mas Haji. Jadi kalau orang semata-mata hanya mencari melulu, ya, beramal, beribadah, niatannya mencari dunia, ya, gitu. Atau pesugihan gitu ya. Ya itu memang bagiannya akan diberikan oleh Allah, tapi dia tidak akan mendapatkan bagian pahala akhiratnya di sisi Allah kelak gitu. Oleh karena itu sepertinya Allah menepati janjinya, tapi di balik ayat yang tersirat itu juga seolah Allah Subhanahu wa taala mengecam perbuatan ibadah amal yang semata niatannya tujuannya hanya untuk dunia, begitu. Berarti bisa saja dikatakan merugi ya Tat ya? Padahal jelas merugi dong. Kita kan sudah capek lelah meniatkan itu bentuk amal soleh, bentuk ibadah ya kan? Tapi nanti di akhirat kita justru tidak mendapatkan dari jerih payahnya itu. Kecuali dia akan diberikan sesuai niat tujuannya itu keduniaannya, begitu. Maka disebutkan ya para ulama ini tingkatan kasta dalam hal amal adalah tingkatan yang terendah. Gitu. Sedangkan kita orang beriman kan tidak mau di kasta rendahan seperti itu. Ya kan? Dalam urusan akhirat kita harus sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah kan fastabiqul khairat, ya kan? Berlomba-lombalah dalam urusan akhirat itu saling mendahului, saling mengungguli. Bukan saling kita di kasta yang terendah begitu. Jadi begitu. Saya tangkap. Jadi kalau kita ibadah, sholat tahajud, sholat duha, sedekah, tujuan kita semata-mata karena dunia, kita lalu dapat dunia, gitu kan? Nah itu kan sama saja merugi ya, karena kita cuma dunianya dapat, tapi akhirnya nggak dapat. Apalagi kalau nggak dapat dua-duanya. Waduh, sudah betul. Ada juga yang begitu kan. Dia sudah beramal, beribadah, niatannya untuk tujuan dunia. Ternyata ada orang-orang sebagian yang Allah enggak karuniakan gitu ya kan. Di dunianya, apalagi di akhiratnya, ya sungguh sangat ya merugi ya kan. Dua-duanya malah tidak dapat. Kalau dunianya dapat, mungkin saja itu juga masih kategori rugi ya kan. Apalagi yang kedua-duanya dia tidak mendapatkan begitu ya. Jadi ya marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang kita menata kembali hati kita, menata kembali niat kita bahwa kita setelah mengerti betul tentang ajaran Islam, perintah untuk beribadah itu hanya untuk Allah, ya kan? Niatkanlah itu untuk Allah, untuk mencari keridhoannya, mencari pahala di sisi Allah. Supaya kita kelak ya jerih payah kita yang di dunia kita meniatkan ibadah, beramal soleh itu benar-benar kita mendapatkan bagian pahalanya. Kemudian soal ini Tat, dikhususkan dalam waktu 40 hari itu Tat, itu gimana Tat? Ya itu ya mungkin itu untuk beberapa tuan guru lah gitu ya atau mursyid gitu ya
guru-guru spiritual biasanya itu meriadoh ya, melatih murid-muridnya yang baru-baru hijrahkah atau bertobatkah gitu kan. Biasanya mereka mengajarkan seperti itu, sekian hari, sekian bulan, atau sekian pekan. Tujuannya mungkin untuk meriadoh, melatih gitu ya, supaya continue dan sebagainya ya. Tapi harapannya juga para mursyid itu dengan batasan-batasan waktu itu sebenarnya di balik yang tersirat itu ya supaya mereka dengan 40 hari itu muncul kesadaran bahwa 40 hari itu sebenarnya hanya upaya mursyid, tuan guru untuk mendapatkan orang itu dengan kesadaran sendiri, keikhlasannya begitu. Nah, tapi kan ada orang juga yang cara berpikirnya nggak berfungsi ya kan, sehingga yang dikejar ya batasan harinya itu gitu. Seolah-olah ya dengan batasan hari, dengan dia melakukan riyadhah, latihan beramal itu benar-benar dia mendapatkan bagian dunianya, yang sebenarnya sekali lagi bahwa para mursyid, tuan guru itu memberikan waktu itu sebenarnya hanya untuk proses kesadaran bahwa setelah dia sebulan, 30 hari, mendekati 40 hari, muncullah kesadarannya bahwa ketika dia bermunajat, beribadah, beramal itu, ingatan-ingatan tentang soal target-target dunianya itu sudah luntur gitu loh, bahwa ada kenikmatan di luar daripada sekedar mengejar kenikmatan balasan dunia itu. Begitu sebenarnya makna tersiratnya begitu. Ya. Dan mungkin juga di apa tujuannya itu memang untuk menghindari nih si fulan ini jangan sampai malah ke dukun-dukun gitu ya. Betul, malah mencari solusi alternatif yang menyimpang ya dari tuntunan agama begitu. Kalau nggak salah saya juga pernah membaca itu memang ada hadis ya tentang keutamaan surat Al-Waqiah itu ya tadi ya? Iya betul ya. Ya, kemudian ada juga hadis yang menyebutkan tentang 40 hari itu tentang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari kan kata Nabi dalam hadis sahih seperti itu. Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah di masjid ya kan, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan melepaskan dia dengan kemunafikan gitu. Gitu. Jadi berdasarkan keumuman itu mungkin ada beberapa tuan guru, mursyid ya kan, ajengan, kiai, habaib gitu kan, memberi batasan-batasan waktu seperti itu ya berdasarkan keumuman hadis tadi ya kan. Yang sifatnya secara tersirat sebenarnya niatannya adalah untuk meriadoh, untuk melatih jiwa para para orang-orang yang baru cinta Islam, baru hijrah, baru taubat ya kan, untuk gemar beramal tuh selama 40 hari dengan maksud tadi yang tersirat bahwa setelah mereka itu merasakan lezatnya dalam hal riyadhah beribadah dan beramal, maka tujuan-tujuan yang diinginkan dari awal target-target dunia itu lambat laun tuh mereka sadar bahwa ada kelezatan munajat yang lebih tinggi nilainya dari target-target di awal yang dia niatkan itu. Itu maksudnya. Bagaimana kita memahami atau menyikapi memang ada hadis-hadis yang memang motivasinya itu memang ada motivasi dunia. Tetapi di sisi lain memang ada lebih banyak lagi hadis tentang keutamaan-keutamaan yang bersifat balasan itu berupa pahala ampunan dari Allah gitu. Betul. Iya betul. Jadi gimana kita membalance itu, menyeimbangkan gitu. Nah makanya ya untuk masyarakat di level yang tadi saya bilang bahwa keimanan di level yang rendah, memang seringkali Allah dan Rasulnya menyebutkan amalan-amalan tertentu, bahkan menjanjikan nilai-nilai pahalanya, pahala keduniaannya ya, pahala cash di dunianya gitu ya. Tapi pada tingkat ya keimanan yang sudah mulai membaik ya kan, tauhid keimanan yang sudah mulai membaik gitu ya, maka dia akan menyadari bahwa nilai akhirat itu jauh lebih kekal, jauh lebih baik ya kan daripada sebagaimana Allah sebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat yang lain menyebutkan walal akhiratu khairu wa abqa, kan begitu. Balasan kehidupan akhirat itu lebih utama daripada balasan dunia.
balasan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada lebih kekal daripada balasan dunia. Jadi menyeimbangkannya ya kita satu mungkin bagi masyarakat yang di level keimanan yang masih pemula ya, mereka harus terus meningkatkan ilmunya, mereka harus makin makin akidah itu. Ya, akidahnya makin tumbuh, rasa cintanya kepada Allah. Jadi memang dalam hal beramal dan beribadah itu ada kasta orang yang beribadah, beramal, niatannya adalah mencari pahala. Mencari ganjaran, mencari bayaran, upah lah begitu ya. Tapi upah dunia ya, gitu. Nah, ada juga di level yang naik sedikit adalah orang yang beribadah, itu niatannya adalah karena khosyah, ya kan? Karena rasa takut. Diancam oleh Allah dengan siksa, dengan neraka, dengan ancaman-ancaman, ya, seperti anak kecil yang tidak boleh melanggar ini, melanggar itu, melanggar ini dan ini. Nah, pada tingkatan orang beribadah, beramal, tingkatan yang puncak adalah seseorang yang beribadah sudah tidak peduli lagi dengan ancaman, tidak peduli lagi dengan iming-iming bayaran atau upah, ya kan? Tapi dia beribadah justru muncul dari hatinya itu rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Jadi dia mencintai Allah, makanya beribadahnya dia larut gitu. Bagaimana ibadahnya para nabi, para rasul, orang-orang siddiqin, solihin, kalau mereka beribadah seolah raga mereka itu sudah lepas gitu. Tinggal ruhnya saja dia sedang bermunajat kepada Allah, gitu kan. Makanya dalam berbagai kasus ada beberapa sahabat Nabi, ya kan, ketika kena panah badannya, ya kan, dalam peperangan, jangan dicabut kecuali ketika dia sedang sholat, ya kan. Betapa itunya kan, ibadahnya dia ketika mahabbah kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah membuat dia mabuk, ya kan. Mabuk tentu dalam tanda petik hal yang positif ya. Maka rasa sakitnya itu sudah tidak peduli lagi raganya. Atau Nabi, ya kan, ketika dia sholat malam, ya kan, bermunajat kepada Allah, sehingga Aisyah memberi kesaksian kaki Nabi itu bengkak, ya kan. Nabi sudah tidak rasakan lagi raganya, sebab memang mahabbah menyelimuti dirinya gitu. Rasa cintanya kepada Allah itu sudah menghilangkan segala rasa-rasa dunia begitu. Jadi ini luar biasa. Ya kalau bisa setiap orang beriman ya harus mencapai di titik yang ibadah seperti itu begitu. Jadi ya. Kalau nggak salah ini. Ada lagi tingkatan ibadah karena khauf, takut. Ada lagi karena takut, roja, berharap. Betul. Ya makanya saya sebut tadi itu ya, orang beribadah mengharap upah. Berarti roja, ya kan. Harap bayaran, ya kan. Ada orang beribadah, beramal karena khauf, karena takut, ditakut-takuti oleh Allah dengan ancaman neraka, dengan ancaman siksa ini dan itu. Tapi yang paling puncak yaitu orang yang beribadah yang dibarengi dengan rasa mahabbah, sehingga ibadahnya itu benar-benar tulus, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, dia mabuk cinta betul kepada Allah, sehingga ibadahnya itu sudah tidak peduli lagi dengan raganya dia. Apakah raganya bengkak, atau dia kena panah, atau raganya sakit dan sebagainya. Luar biasa ini. Ya mungkin by proses lah kita ya. Gitu. Semoga kita bisa mencapai tingkatan itu ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya. By proses ya. Mudah-mudahan dengan kesadaran ini dan edukasi ini, setiap kita menyadari dan setiap kita introspeksi muhasabah, selama ini ibadah kita sudah di titik mana, ya kan? Apakah masih di periode kita ini masih mengharap-harap imbalan, atau kita yang masih seperti anak kecil yang harus diancam-ancam, atau yang tadi kita beramal, beribadah niatannya untuk dapat permen, dapat reward, dapat piala dan sebagainya, atau yang sudah di puncak. Kita beribadah, beramal itu semata-mata itu karena senang, cinta, kan? Kasmaran begitu ya, karena mahabbah, rasa cinta kepada Allah yang menciptakan kita, memberi kita hidup, memberi kita rizki, begitu ya. Sehingga sudah tidak peduli lagi dengan yang lain-lain, kecuali yang menyelimuti dia itu rasa cintanya kepada Allah. Betul. Ada dua lagi pertanyaan, Tat. Nah, bahkan ada lagi tentang amalan bersolawat nih, Tat.
Nah, Iya. itu lagi sekali lagi tujuannya dunia. Malah Iya. seperti ini ada amalan gitu. Misalkan nih, kita Iya. pengen punya mobil. Nah, Betul. si Ustadz ini menyarankan Iya. kita untuk tiap hari tuh datang ke showroom itu. Kalau bisa pegang tuh mobil, kemudian bersolawat. Nah, itu tuh Gitu. dibenarkan nggak? Apa memang ada Iya. dalilnya? Apakah memang Rasulullah mencontohkan seperti itu? Tat, gimana, Tat? Ya, ini ada kisahnya sahabat yang pernah datang kepada Rasul, ya kan? Ya. Ya Rasulullah, ya, izinkan saya bersolawat kepadamu itu, ya, sepertiga malam. Jadi dia ingin wiridannya, zikirnya, sepertiga malam itu dihabiskan untuk solawat aja. Iya. Kata Nabi, kalau kamu suka, kamu tambahin tidak mengapa. Begitu. Iya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan seperti itu. Orang itu, ya saya sanggup ya Rasulullah. Saya akan habiskan setengah malam, saya isi dengan zikir, wirid, bersolawat untukmu. Iya. Kata sahabat ini. Lalu setelah dia setengah malam itu dihabiskan dengan wirid zikir, kemudian orang itu sepertinya masih ada giroh, masih ada semangat untuk menambah gitu waktu, jumlah waktunya lebih dari yang setengah malam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya bersolawat kepadamu ya 2/3 malam seluruhnya untukmu? Ya. Tinggal tersisa sepertiga kan? Ya. Maka kata Nabi, boleh saja, ya. Dan kamu tambahin itu lebih baik buat kamu, kata Nabi seperti itu, ya. Maka sahabat ini merasa dirinya masih mampu, ya. Maka dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya menghabiskan seluruh malamku untuk bersolawat kepadamu? Seluruh malamnya ya. Jadi dia tidak tidur, Ya Allah. dia tidak berzikir, kecuali zikirnya adalah bersolawat kepada Nabi. Seluruh malamnya. Ya. Kata Nabi SAW, ya kalau kamu sanggup, kalau bisa, ya kamu lakukan. Barang siapa yang bersolawat, ya seluruh malamnya untukku, kata Nabi, maka Allah akan mencukupimu dari segala kebutuhan duniamu. Jadi ada riwayat hadisnya sahabat yang dianjurkan Rasulullah dan dibolehkan menghabiskan seluruh malamnya wirid dan zikirnya itu seluruhnya sholawat kepada Nabi. Dan Nabi menyebutkan jika kamu mampu seluruh malammu kamu isi dengan zikir wirid bersholawat untukku Nabi mendoakan semoga Allah mencukupimu. Maksudnya kalau Rasulullah menyebutkan mencukupimu berarti adalah maksudnya mencukupi segala hal ya kan, mencukupi kebutuhan dunianya, mencukupi keselamatannya ya kan, mencukupi rezekinya dan seterusnya. Jadi boleh bagi kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi ya, bahkan sahabat ini menghabiskan seluruh malamnya untuk berzikir, berwirid ya, seluruhnya untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi apakah boleh tujuannya untuk dunia? Nah, sahabat ini tidak mencontohkan untuk dunia, begitu ya. Hanya ganjaran dari Nabi kalau dia tulus ya bersolawatnya kepada Nabi, begitu. Maka Allah akan mencukupinya. Dan kalimat mencukupi ini tidak melulu bicara soal dunia ya. Tapi mencukupi di sini berarti Allah akan mencukupi rezekinya, kesehatannya, ya kan? Dunianya mungkin kebutuhannya, ya kan? Jadi lebih luas maknanya daripada sekedar urusan dunianya kan. Berdasarkan keumuman hadis ini, ya boleh bagi kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya. Dan tujuannya tentu adalah ya bagi mereka yang banyak kesulitan, banyak problem atau punya hajat, ya kan. Boleh bagi kita memperbanyak sholawat. Dengan sholawat itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi kita. Ya. Dari segala problem, dari segala kekurangan, dari segala dari segala beban-beban hidup dan sebagainya. Begitu Mas Adi. Ini terakhir Tat. Ya, siap. Silakan. Ada nggak sih Tat rumus sedekah Tat? Jadi misalkan kita ingin dapat jodoh Tat. Nah, kita harus kejar target tertentu nih gitu. Jadi berapa jumlah nominal sedekah yang harus kita sedekahkan gitu. Itu ada rumus-rumusnya nggak sih Tat? Soalnya saya ada video juga seperti itu, ada rumus-rumusnya, ada target-targetnya gitu. Jadi kalau misalkan mau dapat jodoh ya kamu harus sedekah seperti ini, segini nominalnya gitu.
Ya, mungkin itu kasus per kasus saja ya. Iya, Sehingga kita semua. menjadi iktibar aja, menjadi pelajaran. Pada secara umum, ya bersedekah itu ya sebagaimana yang kita sudah sampaikan, rumus sedekah itu sebenarnya mudah saja, Iya. simpel saja ya kan. Iya. Ya, Allah menyebutkan bahwa satu, orang yang bersedekah kepada Allah itu janji Allah adalah Allah akan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik ya kan. Nah, lebih baik tentu dalam pandangan Allah ya. Iya. Lebih baik apakah di dunia atau baik menurut Allah orang ini nanti di akhirat pahalanya. Iya. Ya, itu urusannya Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Allah memberi panduan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang pertengah-tengahan. Jadi tidak terlalu boros, tidak pula terlalu pelit. Tapi kita berada di tengah-tengah antara dua sifat yang buruk tadi. Terlalu boros itu juga Allah nggak suka, ya kan? Sehingga menelantarkan hak dirinya dan hak keluarganya. Ya, terlalu pelit pun tidak boleh. Asetnya miliaran kok sedekahnya asal-asalan. Kan begitu. Tapi juga jangan terlalu jor-joran sehingga membuat terlantar hak dirinya dan keluarganya. Iya, misalkan kita bulan ini punya gaji berapa, semua disedekahin. Atau mungkin ini satu-satunya modal alat usaha kita, semuanya kita sedekahin. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh kan? Karena Allah betul. sudah memberi panduan seperti itu kan. Antara sifat boros dan pikir, pelit itu adalah dua sifat yang sebenarnya Allah juga tidak senangi, tidak sukai. Bagi makhluk ya. Di makhluk tidak boleh. Gitu. Ini saya di samping yang terbaik adalah sedekah tadi ya. Kata Nabi, tambahin lagi adalah sedekah itu atau amal yang paling utama disenangi oleh Allah itu adalah mudawamatun wa infallah. Yang terus-menerus rutin walaupun itu nilainya sedikit. Konsisten ya. Tapi ada dua versi ya, ada dua versi. Istri Nabi itu ada mencontohkan, ada istri Nabi ya, kalau dia dapat rezeki memang dia sedekahkan semua ya. Tapi itu kan posisinya dia seorang istri ya kan, yang tidak punya tanggungan menafkahi ya kan. Beda dengan suami, mungkin dia harus tetap memperhatikan hak keluarganya dan hak anak-anaknya ya kan. Tapi ada juga seperti Aisyah ya kan. Aisyah ini kalau bersedekah ya, dia kumpuli yang sedikit-sedikit, kalau banyak baru dia sedekahkan. Nah, itu teknis saja begitu. Oke, Tat, terima kasih nih, semua pertanyaan terjawab dan sama-sama. Jadi memang mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini berkaitan dengan dakwah, metode dakwah nih, Tat. Ya memang saya tangkap begini, Tat. Ya memang kita boleh beribadah dengan meminta berupa mungkin keduniaan boleh ya, Tat ya. Boleh gitu. Boleh. Tapi kalau kita beribadah dengan tujuan semata-mata dunia, maka itu tingkat keimanan kita berada di level terbawah itu, terendah. Terendah begitu. Memang ada hadis-hadis memang tujuannya untuk motivasi saja gitu. Motivasi saja. Jadi saya rasa memang ada hadis-hadis memang tujuan ke dunia. Tapi ini diterjemahkan oleh memang pendakwah yang memang orientasinya itu memang dunia terus gitu loh tadi. Betul ya. Nah, itu ini yang harus ditangkap oleh umat bahwa ini para ulama, para penceramah, para motivator yang seperti itu ya sebenarnya hanya memotivasi saja. Dari sisi itu ya. Cuma karena memang dia sedang memberi motivasi atau katakanlah dia motivator, sementara pada sisi yang lain dia juga labelnya adalah seorang ulama ya kan, atau tokoh atau ustadz gitu ya. Sehingga ketika dia tampil di depan dia tidak bisa pisahkan mana posisi ketika dia sedang sedang seminar, sedang motivator ya kan, atau mana dia sedang membicarakan urusan agamanya, sehingga tumpang tindih, akhirnya terjadilah ya kan suatu yang akhirnya mencederai cederai. Mungkin sebagai kritik atau saran ya untuk metode dakwah seperti ini, mungkin sebaiknya memang motivasi keutamaan amal ibadah itu banyak, tidak hanya melulu dunia. Itu banyak sekali hadis memang yang
mendapat balasan Allah berupa ampunan ya. Kemudian Ya, betul. pahala itu sebaiknya keridhaan Allah itu sebaiknya juga disampaikan gitu loh, tidak melulu hanya dari segi dunia saja. Oke, Tat. Betul. Oke, Tat. Terima kasih banyak, Tat. Ini Sama-sama, Mas semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Ya, kita jumpa lagi, sambung lagi nanti ya, Tat. Ya, siap. Terima kasih, Tat, atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Ustadz Muhammad Nur Sadat. Dan sekali lagi saya simpulkan bahwa dalam kita beribadah, ya jika kita beribadah hanya semata-mata tujuannya karena dunia, karena ingin kekayaan, karena ingin mobil, ingin ya uang yang berlimpah, ya itu tentunya boleh-boleh saja kita berdoa seperti itu. Namun jika kita beribadah hanya semata-mata karena dunia, maka kita dalam berada posisi keimanan dalam titik level terendah, ya. Dan mungkin saja kita diberi oleh Allah balasan berupa dunia, berupa materi, tetapi pahala akhirat tidak kita dapatkan. Pilih mana? Dunia atau pahala di akhirat? Terserah kalian. Dan sekali lagi saya maksudkan bukan untuk menyerang Ustadz Yusuf Mansur. Dan tujuan saya teman-teman karena memang ada ganjalan di hati saya, dan itu pun sama seperti yang dirasakan oleh sebagian orang. Ada Pak Puspawardoyo yang mana beliau juga adalah ahli sedekah. Tapi beliau sendiri juga merasakan ada ganjalan bahwa konsep sedekah yang diceramahkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini ada sedikit penyimpangan, ada penyelewengan gitu ya. Kemudian ada lagi kisah Pak Yusuf Amka, kemudian ada lagi Mas Adit Prayoga dengan rumah makan gratisnya yang berada di Ciangsana, Bogor, Jawa Barat. Apakah beliau-beliau itu bersedekah di awalnya memang tujuannya untuk dunia, hanya untuk pengembalian berlipat-lipat? Tidak. Silakan tonton banyak videonya, di mana beliau memang bersedekah diniatkan hanya untuk mengharap ridha Allah, ikhlas, dan sebagai wujud rasa syukur atas karunia pemberian rezeki Allah yang berlimpah. Oke, itu teman-teman, sekali lagi bukan maksud saya untuk menyerang atau memprovokasi Ustadz Yusuf Mansur, dan saya menyadari saya bukan siapa-siapa tentunya. Dan juga terkait masalah amal beliau lebih banyak. Saya masih bodoh, saya masih belajar agama, tetapi hanya itu yang ingin jika kiranya Ustadz Yusuf Mansur berkenan mengevaluasi tentang konsep ceramahnya tentang sedekah tersebut. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.